يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Bapak kalau mungkin bisa duduk di bawah atau mungkin ada tempat duduk lain mungkin. Ya. Maksud saya tidak duduk lebih atas daripada materinya kalau bisa. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Di masalah terakhir kita coba bahas dulu tentang distorsi pemaknaan atau pergeseran makna dari segi sebagian terminologi ilmu. Di sini ada fiqih, ilmu tauhid, tazkir dan zikir atau zikra, yang mana pernah terjadi namanya zikra atau tazkir itu dimaknai sebagai kisah-kisah di majlis atau dongeng-dongeng, yang mana itu rekaan semata, tidak terjadi secara real, yang mengada-ngada, walaupun dicintai oleh orang-orang awam dan membuat mereka tergiur untuk terus ikut majlis dengan sebab apa? Cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Dan itu yang zaman sekarang juga ada terjadi pada sebagian dari dai ya, di sebagian majelis. Itu berbahaya bagi orang awam. Tapi untuk hikmah, kata kelima itu hikmah. Hikmah adalah ilmu dan mengamalkannya. Itu asli begitu. Hikmah adalah ilmu dan mengamalkannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala diutus dengan hikmah, yaitu untuk dengan ilmu dan juga amal. Ibnu Qutaybah berkata, seseorang tidak dianggap sebagai orang yang bijak, yaitu ahli hikmah, sebelum dia menggabungkan ilmu dan amal. Padahal istilah orang bijak di zaman ini sekarang dipakai serampangan, hingga bahkan diberikan kepada tabib dan ahli nujum disebut ahli hikmah, orang bijak. Jadi ahli hikmah maknanya orang bijak. Tapi terjadi pergeseran anggapan karakter. Seperti apa orang bijak itu? Kalau di zaman sekarang dianggap orang bijak itu yaitu motivator. Ya. Padahal apakah motivator berilmu? Ya bisa jadi, cuman mereka disebut motivator itu
pekerjaan mereka, profesi mereka penjual air liur, ya penjual air ludah, karena hanya menjual omongan doang gitu, yang mana belum tentu mereka sendiri mengamalkannya. Oke, dan mereka dianggap sebagai orang bijak. Kalau cuma bijak di postingan, kalau cuma bijak di motivasi, maka gak ada manfaatnya sebenarnya untuk dirinya. Kata Allah Azza wa Jalla, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian tansawna anfusakum, ya, atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian mengajak, menyuruh manusia kepada bir, yaitu kebaikan, wa tansawna anfusakum, kalian lupa akan diri kalian, wa antum tatlunal kitab, dan kalian membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kalian enggak berpikir? Juga sebagaimana tadi yang dibaca oleh Imam, ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang beriman, kenapa kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan? Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, besar kemurkaan Allah bagi orang yang berkata yang tidak mereka katakan. Tapi di sini harus ada fikihnya, cuma memahami ayat-ayat ini harus memiliki fikih, pemahaman. Apakah semua orang apakah setiap case atau kasus berkata hal yang tidak dilakukan itu mendapatkan murka Allah? Ini perlu tafsir. Dan dari sejak lama usia, ketika anak pribadi membaca ayat-ayat ini, ia khawatir akan diri kita. Namun bagaimana rinciannya, itu dia. Apakah kalau kita berdakwah, kita mengatakan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya, apakah selalu itu mendapatkan murka Allah, laknat Allah, atau apakah selalu diserupakan dengan Bani Israel dan semisalnya? Alhamdulillah pada daurah kemarin diselenggarakan oleh pesantren Imam Bukhari, Anda mendapatkan faedah yang selama ini Anda cari-cari, yaitu dari kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya, dari daurahnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili bersama dengan para asatidzah begitu. Itu rincian dalam masalah ini yang mana belum pernah didapatkan sebelumnya dari ulama yang membahas ini lebih rinci seperti beliau. Kutipan dari kitab beliau yang terbaru yang akan terbit insyaallah, namanya kitabnya Sabilur Rasyad dalam masalah i'tiqad. Dan di salah satu bagian dari kitab itu ada bab, yaitu bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dan kemudian dibahas pula dalam bab tersebut, yaitu bagaimana seseorang ketika dia beramar ma'ruf atau dia bernahi munkar, tapi dia sendiri itu tidak melakukan yang ma'ruf dari itu. Ya, termasuk munkar sesuatu yang makruh. Dia melarang sesuatu yang makruh, tapi dia sendiri melakukan hal yang makruh tersebut. Apakah semua orang ini akan diberi maqt, yaitu diberi murka oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi ingat, ma'ruf itu adalah apa yang dianggap sebagai wajib atau mustahab, sunnah. Itu ma'ruf. Dan munkar termasuk dalamnya apa yang diharamkan dan apa yang dimakruhkan. Makruh termasuk munkar. Makruh termasuk munkar. Ya, mungkin selama ini yang kita anggap munkar itu selalu hal-hal yang keji dan fahisyah. Tapi hal yang makruh termasuk munkar, yaitu yang diingkari. Tetapi tentu kadar pengingkarannya tidak sama dengan yang haram. Tapi makruh termasuk munkar. Dan bukan berarti seseorang ketika dia melakukan hal yang makruh berarti dia dimutlakan dia orang yang melakukan munkar. Ya, melakukan munkar, tetapi bukan disebut ahli maksiat. Ya, tidak disebut ahli maksiat. Taib. Gimana kalau kita memerintahkan sesuatu, tapi sesuatu ini dalam Islam sunnah, bukan wajib, tapi kita tidak melakukannya, apakah selalu kita mendapatkan azab atau kemurkaan Allah? Kasus kedua, bagaimana kalau kita melarang sesuatu yang makruh, tapi kita justru melakukannya, terutama terhadap anak-anak kita misalnya, ya kan? Ya. Maka apakah ini berarti apa? Berarti kita mendapatkan murka Allah, masuk dalam ancaman ayat itu yang ta'muruna an-nasa bil birr, dan juga kabur maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Maka dirinci oleh Syekh Ibrahim dengan beberapa rincian.
Kalau misalnya yang diperintahkan itu adalah wajib, yang dilarang itu adalah yang haram, kita memerintahkan yang wajib atau melarang yang haram, di sini rinci. Kalau misalnya kita tinggalkan itu, maksudnya kita memerintahkan, nyuruh orang supaya mengerjakan yang wajib, tapi kita meninggalkan apa yang kita perintahkan sendiri tanpa uzur, maka jelas ini berdosa. Ini masuk ke dalam ancaman ayat. Ya, memerintahkan sesuatu yang wajib atau melarang sesuatu yang haram, tapi kita justru tidak melakukannya, atau justru kita melakukan yang kita larang tanpa uzur, maka ini termasuk apa? Masuk dalam ayat. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Masuk dalam ayat. Apa contohnya? Misal menyuruh orang untuk berucap jujur. Harus jujur, kita harus jujur, nggak boleh bohong misalnya. Tapi tanpa ada uzur kita berdusta, gitu loh. Ini masuk dalam ayat, ya begitu. Baik. Kemudian kasus atau rincian kedua, kalau kita memerintahkan yang wajib atau melarang yang haram, namun kita tidak melakukan yang kita perintahkan atau malah kita melakukan yang kita larang dari yang haram, namun karena uzur, maka ini dimaafkan sesuai dengan konteks uzurnya. Ini dimaafkan sesuai dengan konteks uzurnya. Bisa dipahami gak yang kedua ini? Cuma kita memerintahkan hal yang wajib nih. Apa hal yang wajib? Contoh sholat. Ada kita meninggalkan sholat karena uzur? Ya bisa aja ada. Mungkin karena pingsan atau ya jangan, kalau bisa jangan ya. Karena gila misalnya, kalau bisa jangan ya. Enggak, yang lain aja lah, jangan yang terlalu parah lah ya. Misalnya kita nyuruh orang untuk berlaku jujur, harus benar ngomong gitu ya. Tapi suatu ketika kita dikondisikan harus bohong. Paham gak coba? Ya, dikondisikan harus bohong. Kalau nggak bohong, ini bisa berbahaya buat nyawa kita mungkin misalnya, atau bisa memberikan mafsadat yang lebih besar daripada kebohongan dan lain-lain. Contoh apa? Kita dakwah, kita harus jujur sebagai seorang muslim, apalagi bermanhaj salaf, wajib atas kita jujur dalam beragama, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat dan seterusnya. Ustadznya pulang ke rumah, istri masak sayur. Gimana bang sayurnya? Kata istri, paling gak enak. Kemudian antum bilang, enak masya Allah. Bohong nggak? Bohong, nggak jujur. Kira-kira ini berdosa atau tidak? Ya, nggak berdosa. Karena ini beruzur dan dikecualikan dalam hadis, diperbolehkan ya, seperti ini. Ya, yang ini nggak masalah, sesuai dengan konteks uzurnya itu. Adapun kalau dalam semua konteks bohong terus sama istri, maka ini bahaya, ini nggak boleh. Atau mungkin menghindari mafsadat yang lebih besar. Kalau kita benar ngomong kayak gini, maka mafsadatnya lebih besar, keburukannya lebih besar. Maka kita diberi uzur dalam masalah ini. Ya, jadi tidak semua konteks kemudian masuk dalam ayat yang ancaman tadi. Konteks ketiga, kalau misalnya kita memerintahkan hal yang sunnah atau mencegah hal yang munkar, tapi kita tidak melakukannya, maka apakah ini berdosa? Dilihat, kalau kita tidak beruzur, maksudnya sebenarnya kita bisa melakukannya, maka tetap kita tidak berdosa. Faham gak sih, Pak? Kita tidak berdosa karena gini, kita memerintahkan yang sunnah, tapi kita nggak melakukannya, maka asalnya kita tidak berdosa. Dan ini tanpa uzur gitu loh. Contoh apa?
Jadi tanpa uzur selama di sini bukan meremehkan yang sunnah. Kalau meremehkan yang sunnah maka ini dosa. Dosanya karena meremehkan sunnah. Bukan dosanya karena dia tadinya menyuruh yang sunnah terus sekarang kok nggak ngamalin, bukan di situ letak dosanya. Letak dosanya apa? Meremehkan sunnah. Gitu. Contoh, kita harus qiyamul lail, harus sholat malam dan seterusnya. Oke? Namun kemudian jam 3 dia bangun tapi nggak sholat malam. Jam 3 dia bangun tapi nggak sholat malam, padahal bangun. Kira-kira dosa nggak dia? Nggak dosa. Tapi kalau dia bangun dan meremehkan sunnah tersebut, padahal dia mendakwahkannya, maka dia bisa dapat dosa. Masuk juga ke dalam ayat, namun tidak seberat yang memerintahkan yang wajib. Nah ini bedanya. Misal malam Jumat atau hari Jumat, misal kita memiliki keyakinan disunnahkannya baca surat Al-Kahf, yaitu Al-Kahfi. Kita perintahkan istri kita dan anak kita baca surat Al-Kahfi. Sunnah atau wajib? Sunnah. Ya, walaupun sebagian ulama tidak mensunnahkannya. Ala kulli hal, anggap kita sunnah. Tapi kita perintahkan itu kepada anak istri sebagai kepala keluarga. Namun kita sendiri tidak membaca Al-Fatihah, Al-Kahfi. Baik malam Jumat atau Jumat pagi, enggak, atau Jumat sore, enggak. Baik. Padahal ada waktu untuk membaca itu. Paling Al-Kahfi berapa sih? 15 sampai 20 menit, betul enggak? Bagi yang lancar bacanya. Ya, bagi yang enggak lancar bisa 1 hari, ya. Nah, ini kan nggak beruzur sebenarnya. Kalau misalnya dia terus menerus seperti itu, berarti kan dia meremehkan apa yang dia perintahkan. Maka ini bisa berdosa karena bersikap taksir dan meremehkan apa yang dia perintahkan sendiri. Tapi kalau sekali-kali ya dia perintahkan tapi dia nggak melakukannya dan ini sunnah, maka dia nggak masalah, tidak berdosa. Begitu jemaah sekalian. Ya. Taib, apalagi yang keempat, dia merintahkan yang sunnah atau melarang yang makruh dan dia beruzur tidak bisa melakukannya, maka ini tidak masalah sama sekali. Ya begitu jemaah sekalian. Jadi yang mendapatkan ancaman kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, yaitu satu orang yang memerintahkan kewajiban atau melarang yang haram tapi dia sendiri menerjangnya tanpa uzur. Itu satu. Atau konteks yang ketiga, yaitu orang yang memerintahkan hal yang sunnah atau melarang hal yang makruh, tapi dia menerjangnya, tapi dia melanggar apa yang dia katakan tanpa uzur karena meremehkan hal semua itu. Ya, jadi terbiasa berikan mau'izah, motivasi dan seterusnya, tapi dia selalu apa? Selalu meremehkan hal itu. Yang penting kan tugas saya cuma nyampein dah. Tapi dia nggak pernah melakukannya karena menganggap itu ringan, sunnah yang ringan. Maka sikap meremehkan sunnah ini atau sikap meremehkan atau tidak menghargai mau'izahnya sendiri ini menjadi suatu dosa tersendiri. Begitu itu maksudnya. Itu rinciannya ya. Jadi kalau misalnya nanti antum memerintahkan sesuatu ke istri antum ya, atau ke anak antum, baca dong ini Al-Mulk tiap malam misalnya, antum sendiri gak baca, maka istri antum kemudian bilang, mas sendiri gak baca ya, bapak sendiri gak baca, kata anak antum, maka antum bisa jawab dengan jawaban yang anak tadi sebutkan ya. Tapi wallah jawaban ini bukan untuk hal itu ya, melainkan supaya kita tidak salah dalam memahami ayat-ayat ini ya, begitu. Tapi kok bisa sampai itu ya? Ini kita sedang bahas apa sebenarnya? Bijak, al-hikmah. Oke, orang bijak itu orang yang mengucapkan dan melakukan konsekuensi dari ucapannya. Istilah motivator yang sekarang dipakai, atau dai-dai yang hanya
memotivasi, ya, tidak untuk dirinya, maka ini nggak benar. Salah satu ulama mazhab seperti Imam Malik bin Anas rahimahullah, jika bukan Imam Asy-Syafi'i seperti Imam Malik. Kata Imam Malik rahimahullah, "Ma ta'allamtu ilman illa li nafsi, wa ma ta'allamtuhu liyahtaja an-nasu ilayya." Kata Imam Malik, "Ma ta'allamtu ilma illa li nafsi." Tidaklah aku mempelajari suatu ilmu kecuali untuk diriku sendiri. Wa ma ta'allamtu ilma liyahtaja an-nasu ilayya. Dan aku tidak menuntut ilmu agar orang-orang butuh kepadaku. Ini harus dipahami baik-baik sebenarnya. Aku tidak menuntut ilmu kecuali memang untuk bekal diriku, itu sebenarnya intinya untuk keselamatan diri kita. Kita menuntut ilmu sebenarnya untuk keselamatan diri kita. Intinya itu gitulah. Kalimat ini kalimat yang Masya Allah, supaya kita tuh jangan melanggar atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Jadi kita menuntut ilmu itu ya untuk kemaslahatan dan untuk keselamatan diri kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita sudah punya istri, sudah punya anak? Kita menuntut ilmu untuk mendakwahi istri dan anak. Bukankah itu untuk orang lain selain kita? Ya akhi, mendakwahkan anak dan istri itu merupakan hajat dan darurat dalam berkeluarga. Karena kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian akan ditanya tentang rakyatnya, tentang yang digembleng, yaitu anak dan istri. Maka kita menuntut ilmu untuk kita ajari kepada anak istri itu ya menuntut ilmu untuk kemaslahatan diri kita juga sebenarnya, balik ke diri kita. Karena kalau kita terpenjara dalam kebodohan, tetap seperti ini, bodoh, jahil, nggak ngerti, nggak ada yang bisa kita ajarkan ke anak istri kita atau kita contohkan pada mereka, maka berarti kita akan mencelakakan diri kita sendiri. Begitu. Ya, begitu juga dengan dai misalnya. Kalau dia memang punya skala dakwah yang lebih dibandingkan umumnya orang umumnya di ranah keluarga. Tapi kalau dai ini misalnya dia sudah sampai di ranah nasional atau pulau atau apa yang dia bisa area coverage dia lah. Maka apa yang dibutuhkan oleh area masyarakat, area coverage dia, itu yang dia harus tuntut ilmu tentangnya. Apa yang dibutuhkan? Ya, misal dia adalah tokoh masyarakat satu kecamatan, misal ustadz atau dai populer di kecamatan tersebut, dan orang-orang merujuk fatwa padanya. Maka dia pun menuntut ilmu tentang hal-hal yang mustajadat, yaitu hal-hal yang yang terbaru, terupdate gitu. Karena orang-orang akan bertanya tentang itu padanya. Maka dia pun menuntut ilmu. Misal contoh yang viral sekarang apa sih, nggak tahu. Yang viral di dunia maya, dunia gaib, alam astral apa sekarang? Nggak ada yang viral. Apa hukum, main apa tuh yang tektok itu? Lato, ya. Atau tola itu botol tola buat parfum, ya. Lato, ya. Ini viral, banyak anak-anak main itu. Maka ustadz ini akan ditanya oleh masyarakat, "Ustadz, apa hukum main lato-lato?" Ya, bagi anak-anak, apa hukumnya orang dewasa atau bapak ibu membiarkan anaknya main lato-lato? Maka dia cari hukumnya. Di kitab-kitab. Nggak ada lato-lato di kitab-kitab. Terus gimana caranya? Pakai qiyas, pelajari gimana caranya, sehingga dia bisa menerbitkan fatwa yang sesuai dengan kaidah syar'iyah untuk
memberitakan kepada orang yang bertanya dari masyarakat. Maka ini termasuk apa? Termasuk menuntut ilmu untuk dirinya, bukan untuk dirinya sebenarnya. Kenapa? Kenapa kok bisa disebut untuk dirinya? Karena dia ini bertanggung jawab. Ketika masyarakat membebani amanah pada dirinya untuk bertanya, mencari fatwa, dan dia belajar untuk itu supaya bisa jawab, supaya benar orang-orang, maka untuk dirinya. Karena tidak sama hukumnya antara orang awam dengan orang yang dianggap sebagai sandaran fatwa atau sandaran tanya jawab dalam beragama. Nggak sama. Ketika orang-orang tanya ke antum, misalnya antum adalah orang awam, nggak ngerti, nanya, akhi, apa hukum misalnya nyotong rambut tapi ada jalan kutunya misalnya. Nggak tahu. Antum nggak dosa dengan mengatakan itu. Dan seorang alim juga nggak dosa kalau emang nggak tahu ya bilang nggak tahu. Tapi ketika seorang alim dia berilmu menjadi sandaran tanya jawab dan fatwa orang-orang dan ucapannya didengar oleh orang dan orang berkebutuhan untuk ini, ketika ada yang viral maka orang yang bertanya pada ustaz ini, ustaz apa hukumnya gini? Boleh mengatakan iya saya belum tahu. Tapi belajar habis itu gitu loh. Jangan saya belum tahu dan saya nggak mau tahu. Ya nggak bisa. Anda didengar oleh orang dan orang butuhkan Anda, dan Allah mengamanahkan Anda untuk berilmu dan menyebarkan ilmu itu gitu loh. Yang tidak mungkin tidak bisa tidak dimampu oleh semua orang. Maka fadilah ini harus disyukuri gitu loh. Ya. Jadi itu termasuk menuntut ilmu untuk dirinya juga, keselamatan diri supaya tidak ditanya oleh Allah, kenapa engkau bisa bahasa Arab, tahu kaidah-kaidah tapi tidak mau lebih menggali ilmu untuk kebutuhan masyarakatmu. Itu akan ditanya. Ya, tapi yang paling penting ini adalah keluarga lebih dahulu. Ya, jadi kata Imam Malik, ma ta'allamtu ilma illa li nafsi, kecuali untuk diriku. Buktinya Imam Malik tetap aja ngajar, enggak cuma buat dirinya doang. Tetap ngajar, ditanya tetap menjawab. Namun banyak dari jawaban Imam Malik, la adri. Aku tidak tahu, kata Imam Malik. Sampai ada seorang yang berjalan jauh dari 6 bulan, masih rotasi tetap ashur. 6 bulan berjalan jauh, jalan kaki atau naik kendaraan unta menuju Imam Malik di Madinah. Karena orang ini diutus oleh negerinya untuk bertanya kepada Imam Malik di Madinah tentang suatu hukum. Apa hukum ini. Maka orang itu datang ke Imam Malik dan kemudian dikisahkan ini hukum ini gimana ya Imam Malik, begini kasusnya. Coba apa hukumnya dalam Islam? Kata Imam Malik, la adri. Saya nggak tahu. 6 bulan loh itu orang jalan loh. 6 bulan loh. Kita aja sehari Jakarta Solo aja udah sebel banget. Jalan 6 bulan sampai sana dijawab apa? Latri. Ya. Terus abis itu orang ya yang gimana orang ini enggak ya gimana ya 6 bulan ya Allah saya udah capek-capek loh. Ya. Diutus oleh orang sekampung di negeri saya untuk cari jawaban ini kepada Imam Malik. Ternyata antum malah kayak gini wahai Imam. Maka kemudian kata orang ini, wahai Imam, lalu siapakah? Ini kan saya diutus harus dapat jawaban untuk pulang. Siapakah yang tahu jawaban pertanyaan ini ya Imam Malik? Maka kata Imam Malik, alladzi ya'lamu hadza man 'allamahu Allah. Yang tahu jawaban ini adalah yang Allah Ta'ala ajarkan padanya ilmu itu. Jadi Imam Malik di sini ada pelajaran juga Imam Malik. Ada pelajaran. Dengan jawaban itu menunjukkan bahwasanya pertama ilmu itu dari Allah SWT, itu pertama. Dan yang kedua, seorang alim itu tidak boleh merasa bahwasanya ya kalau gue nggak tahu, ya siapa lagi yang tahu gitu loh. Paham gak? Jadi yang mengetahui jawaban ilmu itu adalah orang yang Allah Ta'ala ilmui dia. Orang yang Allah Ta'ala ajarkan dia. Saya belum bisa. Jadi enggak seolah-olah misal di Cinere ini ada Syekhul Islamnya. Ya, Syekhul Islam Cinere. Ya. Dan kalau dia nggak tahu, maka semua ulama Cinere pasti nggak tahu.
Karena ilmu itu berhenti pada dia, gitu loh. Nggak ada seperti itu. Imam Malik aja nggak ngomong kayak gitu. Ya. Nah seperti itu ya, kawan. Ya, wa ma ta'allamtu ilman illa li nafsi. Wa ma ta'allamtu ilma liyahtaja an-nasu ilayya. Aku tidak menuntut ilmu supaya orang-orang tuh butuh sama aku. Enggak, bukan itu tujuannya. Tapi memang ketika orang itu butuh, maka berdarurat untuk mencari ilmunya, karena ini adalah beban seorang ustadz, beban seorang dai sebenarnya. Semampunya tapinya, karena pertanyaan di zaman sekarang sangat banyak. Ya, Anda ditanya tentang kurs, ditanya tentang valuta asing, ditanya tentang saham trading dan seterusnya. Anda nggak tahu, dan memang susah untuk tahu karena itu perlu belajar lebih dan Anda nggak ada waktu. Iya. Itu dimaklumi, maka orang ada bidang-bidangnya. Ya, begitu wallahu a'lam. Nah, juga hikmah itu juga terjadi pergeseran di zaman-zaman sekarang, juga terjadi pergeseran. Hikmah digeser maknanya menjadi apa? Ini enggak ada di buku, dia sebagai ilmu kesaktian. Ya, belajar ilmu hikmah, ya gitu kan. Ya, isinya apa? Wafak raja, tulisan-tulisan ini itu supaya sakti, belajar ilmu hikmah. Dan kata mereka, kalau belajar ilmu hikmah ini kalau gagal ini bisa gila. Coba, mana ada ilmu syar'i gagal jadi gila? Coba, ada nggak di antara jemaah salafiyin ya habis belajar nggak paham ustadznya ngomong apa, gila pulang-pulang? Nggak ada. Ya ada. Terus kok bisa ini ritual bid'ah dan akidah yang sesat yang menjadikan syaitan itu mudah untuk menghilangkan akalnya atau menyimpangkan akalnya sehingga menjadi gila. Karena bertapa sana sini, berendam di sana sini, disuruh ini itu nggak nyampe, bukan masalah nggak nyampe ilmunya, karena nggak kuat batinnya. Jadi seperti itu. Dan ilmu syariat itu malah justru menyuburkan keimanan dan membuat kita tuh semakin tenang, bukan malah membuat kita semakin mabuk atau gila. Ya, jadi itu bukan ilmu hikmah, sebenarnya itu talbis iblis. Ya, ada loh orang-orang yang gila gara-gara yang mereka bilang ilmu hikmah. Ya, ada, jadi gila, jadi kemudian nggak pakai baju kemana-mana. Kok bisa kayak gitu? Itu dulu belajar ilmu hikmah tapi nggak nyampe makomnya. Makom keramat, nih makom-makoman, nggak nyampe makomnya. Tapi lama-lama malah dijadikan wali majdzub. Jadi wali, jadi makin gembel makin wali. Ya. Baik, kita menuju ke pasal kadar ilmu yang terpuji. Kata penulis rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwa ilmu yang terpuji terbagi menjadi dua. Ilmu yang terpuji terbagi menjadi dua. Yang pertama, terpuji sampai puncak tertingginya, semakin banyak, semakin lebih utama dan lebih bagus. Ini terpuji sampai emang puncaknya ilmu di sini, semakin banyak ilmu ini semakin utama dan semakin lebih bagus. Ilmu ini adalah ilmu tentang Allah, sifat-sifat, perbuatan, hikmahnya dalam menetapkan akhirat sebagai balasan. Ilmu ini adalah ilmu apa? Ilmu tauhid dan sarana untuk bertauhid. Ya, ilmu tauhid dan ilmu yang menjadi sarana untuk tauhid. Ilmu tauhid, ilmu akhirat gitu. Ya. Itu ilmu akidah yang benar. Ilmu ini adalah dituntut, yaitu wajib secara zat, dan menjadikan ilmu ini sebagai sarana kepada kebahagiaan akhirat. Ilmu ini adalah samudra yang tidak bisa dijangkau kedalamannya. Jadi ilmu tauhid itu ilmu yang paling luas sebenarnya.
Kalau seseorang menganggap ilmu tauhid itu paling cuma rububiyah, uluhiyah, asma sifat, selesai. Yang luas itu ilmu fikih karena banyak khilafiyah, banyak tafri'at, pencabangan, banyak taksimat, pembagian, klasifikasi. Ilmu fikih itu rumit. Ini orang berarti nggak ngerti ilmu tauhid. Justru ilmu tauhid itu lebih dalam dan tidak bisa tersentuh ujungnya. Iya benar. Ilmu fikih itu sebagiannya adalah ilmu murni manusiawi. Karena khilafiyah itu kadang-kadang hanyalah perbedaan logika manusia. Memahami dalil begini, ini beda pemahamannya. Itu khilafiyah itu kita hafal. Hanafiyah bilang boleh, coba misalnya nikah tanpa wali untuk janda. Hanafiyah bilang apa? Sah, boleh. Malikiyah, Syafi'iyah, Jumhur, Hanabila bilang tidak sah, tidak boleh. Berdasarkan hadis ini, kata Hanafiyah berdasarkan hadis ini. Wah, kita menghafal khilafiyah ini, ya memang itu ilmu, tapi itu ilmu manusia. Eksistensi dari khilafiyah itu berarti eksistensi keilmuan tentang manusia berselisih pendapat. Jadi mengetahui ilmu khilafiyah itu bukan ilmu tujuan sebenarnya. Yang artinya kalau antum tahu itu dan atau nggak tahu itu belum tentu terpuji. Tapi mengetahui apa yang hak itu yang dicari sebenarnya. Itu yang akan mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi kalau masa tauhid itu dalam. Sekarang coba satu nama Allah saja antum sebut. Coba ana request antum sebut satu nama Allah Ta'ala saja. Dan nama Allah itu banyak. Ada yang tidak kita ketahui. Tapi satu nama Allah coba sebutkan. Rabb. Mana Rabb itu Khaliq, Raziq, Mudabbir, Malik. Itu makna Rabb. Ketika kita dalami makna dari rububiyah Allah Azza wa Jalla mencakup yaitu Allah memiliki sifat menciptakan, memiliki sifat memiliki sifat mengatur, memiliki sifat merizkikan. Sekarang ada berapa miliar makhluk yang Allah ciptakan? Itu baru Rabb yang beliau sebutkan. Kita nggak akan habis dalam merenungi makna dari rububiyah Allah dan refleksinya terhadap eksistensi dari semesta alam ini. Jauh lebih luas, jauh lebih dalam, dan seperti dasar yang tidak pernah kita sentuh ujungnya. Dalam sekali jemaah sekalian. Sekarang kalau kita mau refleksikan makna rububiyah Allah Azza wa Jalla di semesta ini, jangankan semesta ini, di balik dari kebun ini, balik tembok ada tanaman banyak sekali. Sekarang antum teliti setiap dari pohon itu, di situ ada refleksi dari nama Allah Azza wa Jalla Rabb. Ini yang ciptakan adalah Allah, ini yang menciptakan adalah Allah. Terada burung pelatuknya juga. Terus antum naik ke atas, lihat lubang hasil dari pelatukan dia, lihat mungkin anaknya, telurnya dan sebagainya. Ini semua siapa yang menciptakan Allah? Itu baru satu nama loh. Coba nama lain lah yang tidak sepopuler Rabb. Fadal. Jangan natap anak kayak gitu. Atau menatap anak kayak mau nerusin anak tuh. Apa coba? Syifa, Syafi itu penyembuh. Taib. Sekarang Syafi yang menyembuhkan. Pertanyaannya sekarang ada berapa juta manusia yang sedang sakit? Dan siapa yang mampu menyembuhkannya secara serempak? Secara berurutan atau bersempak? Hanya Allah. Sekarang coba datangi rumah sakit satu aja, kunjungi pasien majhul. Kemudian renungi dan tadabburi refleksi dari nama Allah Syafi terhadap orang ini. Ajib. Itu membutuhkan waktu yang panjang gitu. Untuk sampai ke hati kita pemaknaan betul-betul tentang Allah yang Maha menyembuhkan, atau diri kita sendiri punya penyakit batin atau penyakit fisik atau penyakit kecil seperti sariawan. Coba kita tadabburi dengan tauhid. Sekarang ada penyakit sariawan di dekat lidah, di daerah lidah. Mau makan gak enak. Kerasa sih makanan, cuman tetap lebih kerasa sakit sariawannya. Baik. Itu butuh berapa hari tuh? Butuh sekitar bisa 5 hari, bisa seminggu. Ilmu fikih apa yang berkaitan dengan sariawan? Nah, ada gak? Fikih sariawan, ada gak? Apakah karena sariawan dapat uzur untuk
gugur sholat fardunya? Enggak. Apakah syariawan membuat kita terhalangi dari memberi zakat? Tidak. Apakah syariawan kemudian kita tidak sah umrohnya? Tidak, jauh banget itu. Ya syariawan nggak berfikih. Ya wes biar di syariawan. Tapi kalau di syariawan dikaitkan dengan tauhid, siapa yang menciptakan syariawan? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala maha bijaksana dengan takdir ini. Yang mentakdirkan Allah Azza wa Jalla. Yang menyembuhkan nanti siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan pahala siapa? Allah Azza wa Jalla. Atas kesabaran kita Allah Azza wa Jalla. Banyak hal hanya berkaitan dengan syariawan yang satu kecil itu di lidah kita. Namun kalau kita refleksikan dengan nama-nama Allah, kita bahkan beberapa nama Allah itu ada kaitannya dengan syariawan ini. Ini bukan menurunkan harkat Allah Azza wa Jalla, melainkan menunjukkan bahwa segala eksistensi dan perwujudan di semesta ini, detailnya dan globalnya itu semua ada kaitannya dengan refleksi nama Allah Azza wa Jalla. Tuh, makanya ilmu yang terdalam itu ilmu tauhid, yang tidak difahami oleh orang akan kedalamannya, lebih-lebih mendalaminya, sehingga karena nggak paham kedalamannya maka tidak mendalaminya. Maka fikih Asmaul Husna itu termasuk ilmu tertinggi. Ingat, ilmu tertinggi itu bukan ilmu yang sulit untuk dan rumit untuk difahami, bukan. Tapi ilmu tertinggi itu adalah yang ilmu tertinggi itu adalah dilihat dari materinya, dilihat dari kemuliaan materinya. Kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu terletak pada kemuliaan materi yang diilmui itu sendiri. Ketika yang kita berusaha cari tahu adalah tentang Allah, maka ilmu ini ilmu tertinggi karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam dunia entertainment aja lah. Ya, dalam dunia entertainment aja. Ilmu tentang broadcasting itu lebih tinggi nilainya, tentang syuting dan sebagainya lebih tinggi nilainya daripada ilmu tentang topeng monyet. Ya enggak? Gimana caranya untuk bisa memperagakan topeng monyet? Itu suatu pengetahuan. Tapi itu hiburan, ya. Gimana caranya untuk bisa menerapkan live streaming dengan laptop dan kamera? Mana yang lebih mulia? Jelas yang kedua. Kenapa? Karena anggapan orang ini lebih bagus daripada topeng monyet. Maka kemudian ilmu itu terletak di materi kemuliaan dan di materinya, seberapa mulia dia. Semakin yang diketahui itu semakin dianggap mulia, maka ilmu tentangnya adalah kemuliaan, semakin mulia. Dan tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia tauhid, fikih Asmaul Husna. Kitabnya Syekh Abdul Razak, yaitu fikih Asmaul Husna, itu di antara kitab yang Masya Allah. Ya, kita berharap setiap dari rumah Ahlus Sunnah itu memilikinya, walaupun tentu kita tidak samakan dia dengan Al-Quran, ya beda ya. Baik, kemudian yang kedua, masih di sini, ilmu ini yaitu ilmu tauhid ini adalah samudra yang tidak bisa dijangkau kedalamannya. Sedangkan orang-orang yang hanya berkutat pada pesisir dan pantainya mengambil sebatas apa yang mereka mampu ambil. Jadi jangan karena kita cuma bisa ngambil sedikit dari ilmu tauhid, kita anggap ilmu tauhid itu segitu aja. Atau belum seberapa ngambil ilmu tauhid sebenarnya. Ya seberapa, masih sangat sedikit. Ya. Baik. Kedua, dari kadar ilmu yang terpuji, ini isinya apa? Kedua, ilmu yang tidak terpuji darinya kecuali dalam kadar tertentu. Ilmu yang tidak terpuji darinya kecuali dalam kadar tertentu, yaitu dia terpuji dengan kadarnya. Jadi tidak seluas ilmu tauhid yang tidak ada, tidak terjangkau kedalamannya, saking dalamnya dan tidak ada habis-habisnya. Kedua yaitu ilmu yang terpuji dengan kadar tertentu saja, yaitu ilmu fardu kifayah, yaitu tentang fardu kifayah. Setiap ilmu yang berkaitan dengan
ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah itu sudah pernah dibahas di sini, seperti kedokteran, matematika, ilmu tentang ekspedisi, pengiriman, itu kan fardu kifayah harus ada. Ya, ilmu tentang politik harus ada. Tapi ini kadar terpujinya itu terbatas. Ada yang kadar minimal, ada yang kadar pertengahan, ada yang kadar melebih dari kadarnya, maka itu tidak terpuji lagi. Lebih dari kadarnya, maka itu tidak terpuji lagi. Contoh ya, ilmu ekspedisi harus ada, ekspedisi dan kurir harus ada itu, dan harus ada pengetahuan yang diketahui oleh sebagian manusia tentang itu gitu. Ya. Kita cukup orang-orang yang bekerja di ekspedisi ini cukup tahu dengan pekerjaan mereka dan tugas-tugas mereka. Lebih dari kewajiban itu, maka itu tidak lagi terpuji. Apa contohnya? Harus ada operator kan di misalnya kita mau ngirim via JNT misalnya, ya kan, ke kantornya, dan ada orang kantornya, ada operatornya yang ngetikin alamat dan menentukan harga, gitu kan. Maka ya, kemana? Ke kecamatan apa? Kecamatan ini kecamatan apa? Pamulang. Yang benar di mana nih? Ya, kecamatannya apa? Ciputat Timur. Oke, Ciputat Timur. Ya. Ciputat Timur. Masuk Tangerang apa Jakarta? Jakarta Selatan. Tangerang Selatan. Baik. Dah. Kan cukup tahu itu saja kan? Nggak perlu tahu Ciputat Timur ini ada tempat wisata apa aja, dan ada berapa cabang sungainya, kepitingnya ada berapa jumlah. Nggak perlu tahu itu semua. Maka lebih dari itu bisa, kalau itu tidak dibutuhkan, itu bisa masuk dalam fudulul ilm namanya. Fudul al-ilm, yaitu kelebihan ilmu. Jadi hati-hati dengan fudulul ilm, ilmu yang kelebihan, yang mana fudul ini tidak diinginkan gitu loh, tidak bermanfaat gitu loh. Walaupun pengetahuan tidak bermanfaat dan kelak juga nggak ada manfaatnya, ya, tidak untuk riset, tidak untuk apa-apa, cuma tahu doang. Maka ini kelebihan ilmu. Kelebihan bukan kelebihan positif, tapi kebanyakan, ya, namanya fudulul ilm, ya. Fudul atau fadulat. Kalau fadulat itu adalah jeroan atau tinja. Itu fadulat. Fadulatul hewan, yaitu kotoran hewan. Kalau kita beli ikan ya, seperti ikan bawal atau ikan lainnya, ya, atau ikan nila gitu kan di bagian bawahnya itu kan di black kan ada teleknya, jeroannya gitu ya. Nah itu fudul itu namanya. Ya, biasanya orang nggak makan itu gitu loh. Makanya ketika disiangin kan di black bagian bawahnya, terus dikeluarin bagian jeroan empedu dan semisalnya itu, karena agak pahit. Ya. Kadang-kadang agak pahit. Nah itu seperti itu ilmu yang melebihi dari batas yang dibutuhkan. Dia memang bagian dari ilmu, tetapi kalau antum buang, antum nggak mendapatkan madarat, dan antum tidak tercela jika tidak mengetahui itu. Sebagaimana ketika kita masak ikan nila, jeroan dan juga tinjanya dihilangkan, antum tidak tercela dengan itu. Maka ketika konsul bilang, waduh, kok ini dibelek sih? Kenapa jeroannya dihilangkan? Teleknya kok dihilangkan? Loh, kan itu fadulat pak, itu kan fudul, nggak bagus. Justru saya tuh mesen nila cuma pengen makan itunya doang. Nah kan nggak mungkin orang kayak gitu. Maka fudulul ilm itu kadar ilmu yang sudah tidak terpuji lagi. Ilmu-ilmu fardu kifayah seperti kedokteran dan seterusnya, maka sebutuhnya manusia akan pengetahuan tersebut. Ketika sudah di luar batas kebutuhan manusia, maka khalas, nggak usah dicari tahu. Begitu. Coba sekarang
Antum tahu pohon bambu? Tahu. Batangnya tahu kayak gimana? Tahu. Bentuknya gimana? Tahu. Tapi sekarang berapa jumlah garis di setiap daun pohon bambu? Ngapain nanya gitu? Ya pengen tahu ya, siapa tahu antum bisa melihat ciptaan Allah. Enggak. Ini fudul. Ini keterlaluan. Maka ini sudah tidak terpuji lagi. Begitu jemaah sekalian. Iya. Dahulu kala sarung misalnya, ya kan ada sarung 4.500 benang, 5.000 benang, masih nggak zaman dulu itu atlas dulu kayak gitu, 7.000 benang, ya kan kayak gitu tulisannya. Tapi gimana caranya tahu 7.000 benang? Itu kan cuma teknik marketing. Memang jujur insya Allah cuma teknik marketing aja. Wah ini 7.000 benang gitu kan. Tapi konsumen, apakah konsumen di toko kemudian di toko ini berapa? Oh 4.500 benang. Dijembrengin sarungnya, belum dibeli tuh. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sehari penjual tokonya ya Allah nih orang. Wah ini saya itu semuanya ternyata dalam garis ini aja cuma 2.500 benang. Penipuan gitu katanya. Udah sarung buat ente aja lah kata pedagangnya. Ini namanya fudul. Ini yang disebut fudul. Antum tidak akan mendapatkan bahaya dunia atau akhirat untuk mengetahui ini. Enggak tahu pun enggak bakal bahaya, enggak bakal orang merampok antum dengan tidak tahu ini. Ya. Maka hati-hati sih jemaah sekalian. Nah, sebagian dari pemuda itu kadang lebih suka ngulik ilmu-ilmu fuduli gitu loh. Ilmu-ilmu yang sebenarnya bukan esensial. Ilmu-ilmu yang hanya hiasan saja. Contohnya sebagian dari ilmu filsafat, sebagiannya walaupun ada di bagian filsafat yang memang sesuai, memang ada. Tapi ada bagian-bagian yang sebenarnya antum nggak tahu, itu lebih afdal daripada antum tahu. Seperti itu. Maka coba kita lihat selama ini kita nuntut ilmu, ngoleksi buku, apakah fuduli atau esensi? Begitu. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sampai situ untuk materi. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Ada pertanyaan jemaah sekalian? Dari antum? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Oh ya, jazakumullah. Saya ingin bertanya mengenai fudulul ilmu. Kalau kita mempelajari tidak sengaja belajar terlalu dalam sampai akhirnya mempelajari fudulul ilmu itu misalnya di bidang matematik atau misalnya di bidang astronomi, apakah itu berdosa Pak Ustaz? Maksudnya karena Oke. Baik. Apakah mempelajari sampai detail fudul ilmu tersebut yang tidak atau seperti tidak kita butuhkan, apakah itu berdosa? Begini, tidak semua kelebihan ilmu itu yang tidak bermanfaat itu melazimkan dosa, enggak semuanya. Minimal hanya abath, hanya kesia-siaan. Ya hanya habis waktu tanpa pahala, itu aja. Ada yang memang sampai derajat dosa, ada yang tidak. Kalau memang itu tidak ada larangan tentangnya, maka bukan nggak masalah, bermasalah, cuman tidak sampai derajat berdosa, minimal makruh. Tapi ada karena kita kadang menganggap suatu pengetahuan ini fudul, padahal bisa jadi suatu saat kita membutuhkannya. Kadang begitu. Ya kita anggap ini mah nggak penting. Padahal bisa aja penting suatu saat, karena tidak luasnya cakrawala pengetahuan kita, jadi menganggap itu tidak penting. Kadang-kadang begitu, ya kadang-kadang begitu. Jadi fudulul ilm itu adalah ilmu yang tidak esensial dan dianggap tidak penting gitu loh. Ya, begitu. Jadi kadang tidak penting memang untuk sekarang, tapi kadang-kadang nanti suatu saat bisa penting gitu loh. Jadi insyaallah tidak serta-merta terjerumus ke dalam dosa. Minimal dia melakukan hal yang sia-sia, dan itu termasuk hal yang di Nabi SAW berlindung darinya. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya.
Itu bisa menjerumuskan, menjulurkan kemudian kalau terbiasa dengan fudulul ilm ke kerasnya hati. Ya, ke kerasnya hati atau dosa bisa. Tapi tidak semuanya langsung divonis dosa. Wallahu a'lam. Begitu. Wah, iya. Ada lagi jemaah mungkin yang mau tanya, ikhwan? Bapak? Ya, kalau tidak cukup mungkin ada? Ada satu. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini gimana pendapat Ustaz tentang ada grup ulama ya di masa salaf yang mengeluarkan fatwa-fatwa seperti Al-Kafi tadi gitu, bahwa ada yang mendaifkan. Ya, ada juga yang terakhir kalau nggak salah tentang melihat ke tempat sholat gitu kan, bahwa itu doif hadisnya. Nah itu apakah kompetensi mereka untuk membahas itu, dan itu kan sudah jauh, itu ibadah yang sudah diperdebatkan lah, ada perbedaan gitu. Ya. Apakah boleh mereka melakukan hal itu, atau karena grup itu ustadz-ustadznya juga kompeten gitu. Yeah. Jadi jadinya anak terpengaruh juga jadinya gitu. Ya. Terpengaruh, maksudnya terpengaruh gimana? Doif itu kayak Iya. tadi ya. Gimana pendapat ustadz tentang hal itu? Mungkin ya, Anda nggak mendapatkan apa-apa Pak, ya nggak berpendapat apa-apa. Jadi ya Masya Allah, itu diantara guru-guru kita ya. Ya begini, Allah alam. Pertama, dalam manhaj salaf itu yang kita cari itu hak, kebenaran, bukan individual atau grup. Ketika individu ini salah, maka kita akan salah. Ketika individu ini benar, kita katakan benar. Begitu juga dengan grup atau kumpulan. Ibrahnya bukan di grup, ibrahnya bukan siapa orangnya, tapi ibrahnya apa dalilnya dan apa hujahnya. Itu ibrahnya dalam manhaj salaf. Nah, ketika permasalahan seperti ini, apa tadi terang tentang dhaifnya Al-Kahfi dan seterusnya, itu memang ada yang membahas dari para ulama sebelumnya, namun bukan secara formalitas sehingga menerbitkan fatwa secara formal dari organisasi tertentu. Jadi ulama yang bahas itu secara independen ulama saja gitu. Ulama ini mengatakan begini dhaif, ulama ini berpendapat ini sahih, gitu aja antar individu ya. Ya mungkin juga ada lajnah atau yayasan yang di luar negeri, baik di Mesir atau di Saudi, yang juga menerbitkan fatwa pendhaifan, mungkin ada juga. Taib, lalu bagaimana dengan beberapa asatidzah kita yang mereka punya satu grup untuk itu, dan kemudian mereka berijtima, bermuktamar, ngumpul, membahas ini dengan secara fikihnya, hadisnya dan seterusnya. Maka ini sesuatu yang baik sebenarnya. Ini sesuatu yang baik. Ini sesuatu yang baik. Fatwa kolektif itu umumnya, fatwa kolektif dari orang-orang berkompeten itu jauh lebih afdal daripada fatwa individual, walaupun orang yang berkompeten, karena kolektif ini kan merupakan diskusi dan munaqashah yang lebih berat ya, sehingga disepakati titik inti yang itu sesuai dengan kaidah-kaidah insyaallah gitulah. Di sisi ini tentu ini baik gitu loh, sesuatu yang kita welcome dan kita haus akan kebenaran yang ditawarkan oleh para asatidzah kita. Jadi hal yang tadi melihat ke tempat sujud, kemudian badal haji umroh dan semisalnya. Ini baik semua dari segi apa? Dari segi berkumpulnya para duat dan para ulama, orang-orang berilmu. Tapi ya banyak dari jadi Indonesia ini kadang belum siap dalam beberapa perubahan dan beberapa model dalam fikih dakwah. Ya, sehingga kadang-kadang terjadi kegoncangan, khilafiyah, kemudian pemblokiran, kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka kalau pertanyaan Bapak tadi, apa kompetensi mereka untuk bisa berkumpul seperti itu dan kemudian meramu hukum fikih sesuai dengan ilmu mereka? Maka kita bilang mereka kompeten. Beliau-beliau ini berkompeten, Masya Allah. Siapalah kita yang kemudian meng-underestimate mereka, nggak mungkin kan. Tapi di sisi lain kadang juga perlu juga kita bijak dalam menimbang ini semua. Beliau-beliau adalah ya beliau-beliau para asatidzah kita. Jadi dengan adanya fatwa seperti ini yang secara kolektif ini berarti kan lebih afdol dari nilainya, karena hasil dari ijtima dan perkumpulan para orang berilmu.
Ini secara nilai ini lebih afdol daripada fatwa di kajian seperti ini. Antum nanya, ana jawab. Ya, lebih afdol jauh gitu loh nilai ininya. Tapi ketika seseorang dari kita diperlihatkan kebenaran, bahwasannya yang menurutnya Allah perlihatkan pada kebenaran, menurutnya Ustadz Fulan lebih benar dibandingkan kumpulan Ustadz ini, misalnya antum nih bilang, ana merasa ini yang lebih benar, Ustadz ini lebih benar, yang mengatakan bahwasanya surah Kahfi sunnah, ana merasa itu. Kalau emang itu yang dihadapkan pada antum dari Allah Azza wa Jalla, maka itulah kebenaran yang antum lihat. Faham gak di sini jemaah? Itulah kebenaran yang antum lihat. Misal lain. Misal ustaz ini berkumpul, ulama berkumpul tentang masalah Covid, tentang masalah jaga jarak dan seterusnya. Antum ikut dengan satu ustaz yang menurut antum ini lebih benar. Tetap rapat, tetap ke masjid. Tapi ulama-ulama bilang gak apa-apa, gak masjid. Jaga jarak harus supaya gak, dan seterusnya. Ini benar dengan dalilnya, ini benar dengan dalilnya. Tapi antum punya firasat, antum minta semua taufik, ini yang mana yang benar ya Allah. Kan itu kan sempat kita goncang. Maka kemudian antum merasa ini ustaz ini yang benar, karena ya udahlah kita sesuai dalil aja kita, dan seterusnya dari alasan-alasan dan dari dalil. Maka apa yang Allah tampakkan pada antum kebenaran, antum nggak boleh berdusta di situ. Hatta terhadap satu ustaz saja. Ana mau ustaz ini, bukan karena ustaz ini siapa, tapi karena inilah Allah tampakkan kebenaran di ana gitu loh Pak. Jadi masalah Bapak terpengaruh dengan ini kalau emang Allah Ta'ala perlihatkan itulah yang lebih benar, maka wajib diikuti. Seandainya seluruh ulama berkumpul dan kemudian ada satu ustadz yang dengan dalilnya antum lihat ini yang lebih benar daripada ini, mungkin karena kejahilan antum, mungkin karena hal-hal lain, ya udah ikuti yang Allah perlihatkan pada antum benar, dan antum tidak ditanya kenapa antum kok bodoh, kenapa ya saya mau bodoh ya Allah, emang kayak gini udah. Enggak, pokoknya kita itu ketika diperlihatkan itulah yang benar, ikuti dengan dalilnya gitu loh. Adapun kok tapi itu kan ulama semua, ya mau gimana ya, ulama semua benar, tapi saya nggak serap dengan dalil mereka, bukan karena hawa nafsu, saya udah minta sama Allah petunjuk, ternyata ini kayaknya lebih benar nih gitu loh. Dan juga jangan menyalahkan, maksudnya jangan mengingkari seolah-olah munkar banget kepada orang yang waktu itu renggang misalnya, karena mereka juga ikut kebenaran yang Allah tampakkan pada mereka gitu loh. Nanti di hari kiamat masing-masing akan ditanya gitu loh, dan akan diperlihatkan kejujuran atau tidak jujurnya mereka gitu loh. Begitu. Adapun yang ta'assub, fanatisme, maka itu akan ditanya, kenapa kamu memilih fatwa ini? Oh, ada kebenarannya Allah karena dalil. Enggak, Allah tahu ini fanatisme. Begitu cuma sekalian. Maka kalau menurut Bapak, fatwa-fatwa beliau-beliau secara nilai memang lebih tinggi, ya, dan menurut Bapak itu lebih afdol, dalilnya lebih sesuai, ya kelas. Tapi kalau menurut Bapak, saya selama ini mengamalkan surah Al-Kahfi dan saya nggak tahu takhrij hadis, saya nggak ngerti artikel beliau-beliau aja, saya nggak paham. Udahlah, saya kembali ke asal karena menurut saya Allah alam itu yang selama ini benar, insya Allah. Ya udah, lakukan. Dan juga jangan kita kemudian memberikan minyak untuk kobaran api, ya. Jangan membentur-benturkan seperti itu Pak. Begitu sikapnya. Ya beliau-beliau masya Allah. Ya Pak, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmu dan kaitannya dengan mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi vaksin atau apa? Sertifikasi ilmu, kan ada tuh, ada sebagai guru, dosen, ulama, itu ada sertifikasi ya. Bagaimana penjelasannya? Nggak ada penjelasan Pak, karena Anda juga nggak jelas itu apa ya. Jadi seperti apa ya sertifikasi? Anda sendiri jujur aja, Anda nggak pakai sertifikasi untuk ngajar di sini. Tapi alhamdulillah antum hadir, berarti antum dapat sertifikasi dari Allah berupa husnuzon yang Allah berikan pada hati antum terhadap anak. Itu sebenarnya lebih dari cukup daripada selembar kertas. Tapi begini, oke, zaman ini udah nggak seperti zaman dimana salaf dahulu dengan tazkiyah saja, dengan ini ya. Sekarang zaman kadang-kadang perlu sertifikasi gitu loh. Dan kalau emang kita nggak mau pakai sertifikasi, kalau kita nggak diterima, ya udah terima ya, karena antum nggak pakai sertifikasi. Kayak anak-anak nggak ada sertifikasi. Sekarang kalau antum tanya, Ustaz antum LC Ustaz? Ya, anak Hasan, anak bilang.
Tapi antum LC bukan? Enggak. Anda sebenarnya enggak LC-LC-an. Anda lulus LIPI alhamdulillah 7 tahun dari I'dad bahkan. Enggak pernah enggak naik kelas. Enggak pernah merah alhamdulillah. Tapi sampai detik ini Anda enggak megang ijazah LIPI. Dan kayaknya ijazahnya udah dibuang kemana enggak tahu, mungkin ada di Bantar Gebang atau enggak tahu di mana. Anda enggak ngambil sampai sekarang. Tapi setiap panitia tuh LC Nana. Dari 2015 2014 Anda udah bilang loh, jangan pakai LC, jangan sampai capek Anda udah terserah antum semua dah. Di poster-poster tulis LC terserah antum. Udah capek dah di LC-in. Tapi alhamdulillah namanya dakwah itu kan nggak harus begitu. Tapi ada kalanya orang-orang berpengaruh yang kalau tidak disertifikasi itu tersia-siakan ilmunya dan pengaruhnya, maka fadl. Cuma itu wasilah. Jangan jadikan itu sebagai ghoyah, tujuan. Kedokteran, MA dan LC dan seterusnya itu wasilah semua. Dan itu bisa menjadi lumbung fitnah, bisa juga menjadi pendokrak berkah. Tinggal gimana niatan dia dan menjaga hatinya. Itu dia, Pak. Itu aja, Pak. Ya, sertifikasi itu ya perlu. Sekarang kalau misalnya antum guru madrasah atau guru sekolah, perlu sertifikasi. Iya enggak? Kadang perlu minimal S1 gitu. Yang tadinya D3 doang, ada peraturan pemerintah untuk sekolahnya kayak gini nggak boleh D3 doang, harus didongkrak ke S1. Mau gimana? Ini bukannya masuk sertifikasi, Pak. Kan harus kriteria didongkrak lagi. Dan harus MA juga, kadang-kadang gitu. Waduh, harus S2 gitu. Sertifikasi. Karena kalau nggak gitu, ya nanti hilang baik jabatannya, kebaikannya, potensinya hilang. Maka ini kadang-kadang perlu, tapi tidak semua orang harus seperti ini. Iya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang harus tidak punya sertifikasi. Supaya apa? Supaya kalau ngomong lancar. Ya enggak, Pak? Contohnya alhamdulillah saya kalau ngomong lancar, Pak. Enggak ke ormas ini, enggak ke yayasan itu. Anda sampai detik ini enggak ada satupun yayasan yang Anda di bawahnya, enggak ada. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti semua ustadz harus kayak gini, enggak juga. Repot kalau semua ustadz independen, repot. Harus ada yang seperti ini. Ya harus ada yang ini, harus yang gitu. Jadi kita harus adil dalam menyikapi ini. Enggak kita kan sertifikasi itu buruk, dilihat dari zat sertifikasinya halal atau tidak, bagus atau tidak, dan tujuannya baik atau tidak. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Seperti matahari sudah mulai naik walaupun enggak kelihatan. Jadi kita cukup sampai sini aja insyaallah. Jazakumullah khairal jazaa. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.